Salam Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Salam. Selamat kita berjumpa lagi di minggu kedua bulan Februari pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Bapak Mama, dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat momen penting dalam kehidupan para murid Yesus. Dalam bacaan ini, kita membaca bahwa Tuhan Yesus bertanya dua kali. Yang pertama, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, apa kata orang tentang Yesus? Dalam Alkitab kata orang, siapakah anak manusia itu? Sementara pertanyaan yang kedua, Bapak Mama, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada para murid pada waktu itu, tetapi juga kepada kita saat ini. Seandainya pertanyaan yang kedua itu ditujukan kepada kita semua pada pagi hari ini, apa jawaban kita? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Aku yang dimaksud adalah Yesus. Apa pemahaman kita terhadap siapa Yesus yang kita imani dan kita percaya? Dalam bacaan ini ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, mengaku percaya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dan Petrus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Mama, ini adalah pengakuan iman yang sangat luar biasa. Petrus tidak hanya mengulangi apa yang didengar dari orang lain, tetapi ia menyatakan keyakinannya yang mendalam tentang siapa Yesus. Kita semua juga dipanggil untuk mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara, mengaku percaya bukan sekedar hanya omong atau kita mengucapkan kata-kata belaka saja. Tetapi ini adalah suatu komitmen yang melibatkan hati, jiwa, dan juga pikiran kita. Tidak sekedar betul omong, ya beta percaya Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita, bibir kita menyatakan bahwa kita percaya Yesus, tetapi hati, jiwa, dan juga pikiran kita beda dengan apa yang kita ucapkan. Kita harus mengenali siapa Yesus dalam kehidupan kita dengan benar. Apakah kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, atau hanya sebagai sosok dalam cerita sejarah? Bapak Mama, pengakuan kita akan menentukan bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Kita boleh memuliakan Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus, tetapi pengakuan yang kita ucapkan itu, dia akan terwujud lewat interaksi kita, lewat kehidupan keseharian kita. Hal yang kedua, mengenal yang diimani. Setelah pengakuan Petrus, Yesus memberitahukan bahwa pengakuan itu adalah wahyu dari Bapa di sorga. Ini menunjukkan bahwa mengenal Yesus bukan hanya soal pengetahuan intelektual, tetapi juga pengalaman pribadi. Kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang akrab dengan. Mengenal Yesus berarti kita memahami kasih-Nya bagi kita. Kita memahami pengorbanannya dan juga rencananya bagi hidup kita. Ketika kita mengalami kasih-Nya, kita akan terdorong untuk berbagi kasih itu kepada orang lain. Kita tidak bisa mengenal Yesus tanpa berkomitmen untuk
mengikuti ajarannya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mau membaharui pemahaman kita, terutama pengenalan kita kepada Yesus. Siapa itu Yesus bagi saya? Apa yang saya tahu dari pribadi Yesus? Apakah hanya melalui bacaan atau melalui cerita, atau saya alami sendiri Yesus itu dalam kehidupan saya? Kalau kita mengenal baik siapa itu Yesus, Bapak Mama, saya percaya bahwa komitmen kita untuk percaya kepadanya, untuk mengikuti ajarannya dan hidup sesuai dengan kehendaknya tidak dipaksa atau tidak disuruh-suruh, tetapi dengan sendirinya itu lahir dari hati kita yang paling dalam karena pengenalan pribadi kita dengan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua mengenal Yesus dengan baik. Karena itu marilah dalam menjalani akan kehidupan ini, kalau kita bilang kita kenal Yesus dengan baik, apa yang Yesus ajarkan bagi kita? Yang Yesus ajarkan bagi kita itulah yang harusnya kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau yang diajarkan Yesus itu kita praktikkan setiap hari dalam kehidupan kita, maka konflik-konflik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat itu akan dengan sendirinya mulai berkurang perlahan-lahan. Tetapi kalau kita hanya sekedar berkomitmen saja mengatakan bahwa saya percaya Yesus, tetapi ajaran-ajarannya, kehendaknya tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka persoalan akan semakin besar yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu marilah Bapak Mama dengan kebenaran firman ini kita mengoreksi kembali pribadi kita masing-masing. Apakah sudah sekian lama saya hidup? Apakah saya sudah kenal Yesus dengan baik? Kalau kita mengenal seorang sahabat dengan baik, makannya, tidur, bangun, dan semua kita akan kenal dengan baik. Karena itu ketika kita bilang kita mengenal Yesus dengan baik, sedetail apapun ajaran Yesus, pasti kita akan mengingatnya dan kita melakukan dalam hidup kita. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak tantangan. Sebenarnya kita kenal Yesus. Siapa itu Yesus? Dia dengan kasih-Nya datang untuk menyelamatkan kita. Dia berkorban untuk mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kita supaya kita diselamatkan dan kita memperoleh hidup kekal. Tetapi sekali lagi Bapak Mama, kita harus mengakui bahwa kadang itu hanya sebuah pengetahuan belaka. Karena itu marilah dengan mendengar firman ini, jangan jadikan itu sebagai pengenalan, itu sebagai sebuah pengetahuan belaka, tetapi lakukan apa yang kita tahu tentang pengajaran Yesus, kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Hal yang ketiga, tanggung jawab dari pengakuan. Bapak Mama, pengakuan iman kita juga membawa tanggung jawab dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan kepada Petrus, atas batu ini aku akan mendirikan jemaat. Setiap pengakuan iman kita menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini. Bapak Mama, saudara-saudara, tiap minggu selalu dalam kebaktian sesudah khotbah, kita akan berdiri dan kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kebenaran firman ini mau mengajak kepada kita bahwa pengakuan iman kita sekali lagi tidak kita hafalkan saja, tetapi benar-benar kita praktikkan dalam hidup kita. Tanggung jawab kita ketika kita mengucapkan pengakuan iman. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini. Pertanyaan bagi kita, apakah kita siap untuk menjadi saksinya di dunia ini? Apakah kita siap memberitakan Injil dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Mama, ini adalah suatu tantangan bagi kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepadanya.
Mari kita mengaku percaya dengan hati yang tulus dan mengenal Dia lebih dalam setiap hari, dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dalam pengenalan kita akan Yesus, kita akan menemukan kekuatan. Kita menemukan pengharapan dan kasih yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dapat menjadi gereja yang hidup, yang memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini, di mana saja kita berada, baik itu di rumah, di tempat kita bekerja, atau di mana saja. Saksikan Yesus itu bagi semua orang. Mungkin kita tidak bisa omong, tetapi tunjukkanlah itu lewat setiap perilaku hidup kita. Maka orang akan banyak lebih mengenal Yesus dari kesaksian-kesaksian hidup kita. Marilah kita minta kepada Tuhan agar memampukan kita, menolong kita, supaya kita dapat menjadi saksi kebenarannya di dunia ini. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.